Ustadz, saya mengagumi seseorang sudah cukup lama. Padahal kami bertemu hanya beberapa kali saja. Beberapa tahun yang lalu saat ada kegiatan sosial. Setelahnya kami tidak ada komunikasi sama sekali. Entah kenapa hati saya condong kepadanya. Setiap saya tahu sedikit tentang dia, maka semakin meningkat pula rasa kagum itu. Beberapa bulan yang lalu kami sempat berkomunikasi, tapi karena dia orang yang saya kagumi, jadi saya melibatkan perasaan di dalamnya. Setelah beberapa waktu saya sadar bahwa itu tidak baik untuk saya. Maka saya putuskan untuk tidak lagi berkomunikasi dengannya untuk menjaga saya dan menjaganya. Saya juga sadar dia orang yang Masya Allah sedangkan saya baru hijrah. Berapa kali melakukan salat istikharah, saya membimbingkan dia selama 3 kali berturut-turut. Saya bingung itu artinya apa. Jika kita mengagumi seseorang karena hal-hal yang diridhai oleh Allah SWT dan kita tidak offside, kita on track, kita hanya menggunakan cara yang halal dan pintu untuk menikah itu terbuka di depan mata kita, maka perjuangkan semaksimal mungkin dengan cara yang halal. Karena dunia itu fana dan kita nggak tahu kapan pintu itu tertutup. Jadi mumpung pintu itu terbuka, perjuangkan. Dan mencari sosok yang tepat itu sangat susah. Apalagi mengagumi. Dan jika itu benar, bukan terkecoh. Dan bisa jadi seseorang mengagumi seseorang dari kejauhan dan seringkali prematur. Ketika dekat, nggak seindah yang dia bayangkan. Nggak sebaik yang dia pikirkan sebelumnya karena dia hanya tahu dari jauh. Tapi ada orang yang mengagumi dan itu A1, dia tahu persis orang itu memang baik. Dia tahu persis orang itu memang punya sifat-sifat yang terpuji. Nah kalau memang benar kita tahu hakikat sebenarnya dari sosok tersebut dan pintu yang halal itu terbuka, maka perjuangkan untuk masuk dari pintu yang halal. Jangan hanya mengagumi dari jauh gitu. Dan nanti hanya bisa mimpi, hanya bisa menghayal dan nggak ngapa-ngapain. Dan akhirnya pintu itu tertutup. Dan sekali lagi mencari wanita berkualitas itu susah. Sebagaimana mencari laki-laki berkualitas itu susah. Jadi kalau Allah takdirkan ada di hadapan kita dan pintu itu halal, maka perjuangkan. Karena kita diperintahkan untuk mencari sosok yang bertakwa dalam pernikahan. Dan kalau kita niatkan karena Allah, maka itu mendapatkan pahala dan pahala. Dan akan memudahkan jalan kita menuju surga ke depan. Semakin berkualitas pasangan kita, maka akan semakin mensupport kita untuk bertakwa dan menjadi ahli surga. Dan jangan sampai menyesal ketika pintu itu tertutup dan kita belum melakukan apapun atau tidak maksimal dalam berjuang. Dan Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa berjuang di atas jalanku, baru kami akan kasih petunjuk. Dan berjuang di dalam ayat ini berjuang totalitas di jalan yang halal. Dan kita jangan minder gitu loh. Berhadapan dengan sosok yang berkualitas kan butuh mentalitas baja juga. Jangan dia Masya Allah kalau aku kan baru segala macam. Ya kalau mental kita udah mental minder, mental orang yang kalah, mental gak pedean, ya gak akan bisa dapatin yang spesial. Kata para ulama seperti Ibnu Qayyim, salah satu inti dari itu tentang mentalitas. Makanya kata Allah, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau Anda sudah bertekad, maka serahkan kepada Allah lalu berusaha. Nggak usah banyak mikir. Hasilnya serahkan sama Allah. Lalu istikharah, nanti kan kelihatan. Kalau memang ini arahnya jodoh kita, maka Allah akan permudah, Allah akan dekatkan atau Allah akan lancarkan sesuai dengan kondisi masing-masing. Tapi kalau bukan kan nanti Allah akan gagalkan dan seterusnya. Adapun hanya memimpikan 3 kali, 5 kali, 7 kali, tapi nggak ngapa-ngapain ya percuma. Apalagi kalau pintu itu sudah tertutup. Makanya kata Allah, kalau ada pintu kebaikan di depan mata Anda, masuklah. Karena Anda nggak pernah tahu kapan pintu itu akan tertutup. Salah satu hal yang sangat krusial dalam kehidupan dan dalam momentum, seringkali itu nggak terulang. Begitu kita nggak mengamalkan, selesai, hilang kesempatan.